Awalnya memang terlihat biasa. Tidak ada ledakan emosi, tidak ada tangisan di tengah malam, tidak ada drama yang bisa kamu ceritakan ke siapapun. Kalau orang lain melihat dari luar, mereka mungkin akan berkata, kok kelihatannya baik-baik saja, dan kamu akan mengangguk. Karena memang secara semuanya terlihat normal. Kamu masih bangun pagi, masih menjalani rutinitas, masih tertawa di waktu yang tepat, masih menjawab pertanyaan orang dengan ya, aman, tidak ada yang tampak salah. Tapi ada satu hal kecil yang mulai berubah. Bukan sesuatu yang langsung bisa kamu jelaskan dengan kata-kata. Bukan rasa sakit yang tajam. Lebih seperti rasa tidak nyaman yang samar. Seperti ada sesuatu yang sedikit bergeser di dalam dirimu, tapi kamu belum tahu apa. Awalnya kamu mengabaikannya. Kamu pikir itu cuma capek. Atau mungkin kamu terlalu sensitif. Atau mungkin memang hidup lagi berat. Dan kamu cuma perlu lebih kuat sedikit saja. Lagi pula, tidak ada kejadian besar kan? Tidak ada pertengkaran hebat. Tidak ada kata-kata kasar yang jelas-jelas melukai. Tidak ada alasan logis untuk merasa tidak aman. Justru karena itulah kamu bertahan. Karena semuanya tampak tenang. Karena tidak ada tanda bahaya yang mencolok. Karena kamu tidak ingin menjadi orang yang berlebihan, hanya karena perasaan yang bahkan belum kamu pahami sendiri. Kamu mulai belajar menenangkan dirimu sendiri. Setiap kali ada sesuatu yang terasa ganjil, kamu berkata, mungkin aku salah paham, mungkin dia lagi capek, mungkin aku terlalu banyak mikir. Dan tanpa sadar, kamu mulai lebih sering meredam perasaanmu sendiri daripada mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Hari-hari berlalu seperti biasa, percakapan tetap ada, hubungan tetap berjalan. Semua terlihat stabil, tapi di dalam dirimu, ada rasa waspada yang pelan-pelan tumbuh. Bukan karena sesuatu yang jelas, tapi karena ketenangan itu terasa kesal. Seperti ada jarak yang tidak pernah dibicarakan, tapi selalu terasa. Kamu mulai memperhatikan hal-hal kecil. Nada bicara yang sedikit berubah. Respons yang terasa lebih dingin dari biasanya. Perhatian yang tidak benar-benar hilang, tapi juga tidak lagi utuh. Namun lagi-lagi, semuanya terlalu halus untuk dipermasalahkan, terlalu samar untuk dijadikan alasan, terlalu sepele untuk diangkat ke permukaan. Dan disitulah jebakannya. Karena kehancuran yang paling berbahaya bukan yang datang dengan teriakan, tapi yang datang dengan keheningan, yang membuatmu merasa tidak nyaman, tapi sekaligus membuatmu merasa bersalah karena merasa tidak nyaman. Kamu masih merasa punya dia, tapi kamu tidak lagi merasa aman sepenuhnya. Kamu masih berada di tempat yang sama, tapi rasanya seperti berdiri di lantai yang perlahan retak. Yang paling aneh, kamu tidak bisa menunjuk satu momen dan berkata, nah, di situ semuanya mulai rusak. Karena tidak ada titik ledak, tidak ada awal yang jelas. Semuanya mengalir pelan, hampir tak terasa. Dan justru karena itu, kamu terus bertahan. Karena kamu menunggu sesuatu yang lebih jelas. Sesuatu yang lebih masuk akal untuk dijadikan alasan pergi atau bersuara. Padahal perasaan tidak aman yang terus kamu tekan itu sudah cukup menjadi tanda. Tapi di tahap ini, kamu belum menyebutnya luka. Kamu belum menyebutnya kehancuran. Kamu hanya menyebutnya fase, atau suasana, atau masalah kecil yang nanti juga akan membaik dengan sendirinya. Kamu masih percaya semuanya bisa kembali seperti dulu. Kamu masih percaya ini cuma soal waktu. Kamu masih percaya selama tidak ada drama, berarti tidak ada yang salah. Dan tanpa kamu sadari, di titik inilah semuanya dimulai. Bukan saat kamu menangis, bukan saat kamu marah, tapi saat kamu berkata pada dirimu sendiri bahwa perasaanmu tidak penting, karena semuanya terlihat baik-baik saja. Disinilah kehancuran pelan-pelan mengambil tempat, diam, tenang, tanpa suara. Di titik ini, yang berubah bukan situasinya. Yang berubah, caramu melihat dirimu sendiri. Kamu mulai lebih sering diam, bukan karena tidak punya perasaan, tapi karena kamu tidak lagi yakin perasaan itu layak didengar. Setiap kali ada sesuatu yang mengganjal di dada, refleks pertamamu bukan bertanya, kenapa ini terjadi? Melainkan, aku lebay nggak sih? Dan itu pertanyaan yang berbahaya, karena sejak saat itu, kamu berhenti mempercayai instingmu sendiri. Kamu mulai mencari pembenaran untuk orang lain, dan kesalahan untuk dirimu. Apapun yang kamu rasakan, selalu ada alasan untuk menekannya. Kalau kamu merasa kecewa, kamu bilang ke diri sendiri, mungkin dia nggak maksud begitu. Kalau kamu merasa diabaikan, kamu berpikir, mungkin aku terlalu manja. Kalau kamu merasa sakit, kamu menenangkan diri dengan kalimat, orang lain juga pasti ngalamin hal yang sama. Pelan-pelan, kamu belajar satu kebiasaan baru, mengecilkan perasaanmu sendiri agar situasi tetap terlihat aman. Kamu mulai membandingkan dirimu dengan versi yang lebih sabar,
versi yang lebih kuat, versi yang katanya lebih dewasa. Dan setiap kali kamu gagal menjadi versi itu, kamu menyalahkan dirimu sendiri. Padahal, yang kamu rasakan bukan tanpa alasan. Hanya saja, alasannya tidak pernah diakui. Setiap kali kamu ingin bicara, ada suara kecil di kepalamu yang berkata, "Jangan, nanti kamu dikira ribet, jangan, nanti kamu merusak suasana. Jangan, mungkin ini cuma di kepalamu." Dan anehnya, suara itu terdengar masuk akal, karena selama ini tidak ada bukti besar yang bisa kamu pegang. Tidak ada kata kasar. Tidak ada perlakuan ekstrem, hanya perasaan tidak enak yang terus datang dan pergi. Akhirnya, kamu mulai meragukan satu-satunya kompas yang kamu punya, perasaanmu sendiri. Kamu berhenti bertanya, apakah kamu disakiti? Kamu mulai sibuk membuktikan bahwa kamu tidak seharusnya merasa disakiti. Di luar, kamu masih terlihat tenang, masih bercanda, masih berfungsi seperti biasa. Tapi di dalam, ada konflik yang terus berulang. Satu sisi dirimu berkata, ada yang salah. Sisi lain langsung membalas, tidak, kamu cuma terlalu sensitif. Dan karena konflik itu tidak pernah selesai, kamu memilih jalan yang paling aman. Diam. Kamu mulai menyimpan perasaanmu rapat-rapat. Bukan karena kamu tidak peduli, tapi karena kamu takut jika perasaan itu keluar, kamu justru akan disalahkan. Kamu mulai merasa bersalah hanya karena merasa tidak nyaman. Seolah-olah ketidaknyamanan itu adalah kegagalan pribadimu, bukan sinyal. Disinilah batas mulai bergeser. Bukan karena kamu ingin, tapi karena kamu ragu apakah batas itu memang pantas kamu miliki. Kamu tidak lagi berkata, aku tidak suka diperlakukan seperti ini. Kamu berkata, ya udahlah, mungkin aku yang harus lebih ngerti. Dan setiap kali kamu berkata begitu, satu lapisan kecil dari dirimu menghilang. Tanpa sadar kamu sedang dilatih untuk tidak percaya pada dirimu sendiri. Bukan dengan paksaan, bukan dengan ancaman, tapi dengan kebingungan yang terus dipelihara. Karena orang yang ragu pada perasaannya sendiri akan lebih mudah dikendalikan, akan lebih mudah bertahan, akan lebih sulit pergi. Kamu mulai hidup di mode bertanya, bukan merasa. Kamu menganalisis semua hal, kecuali satu, kenapa hatimu terus terasa berat. Dan yang paling menyedihkan, kamu mulai bangga pada kemampuanmu menahan diri. Padahal yang sebenarnya terjadi, kamu sedang mematikan alarm yang seharusnya menyelamatkanmu. Di tahap ini, kamu belum sadar kalau kamu sedang dihancurkan. Kamu hanya merasa ada yang salah, tapi kamu tidak lagi percaya pada dirimu, cukup untuk mengakuinya. Dan saat kamu berhenti mempercayai perasaanmu sendiri, disitulah kehancuran mulai. Terasa normal. Di tahap ini, kamu tidak merasa sedang mengorbankan apapun. Kamu merasa sedang beradaptasi. Kamu menyebutnya dewasa. Kamu menyebutnya mengerti keadaan. Padahal yang sebenarnya terjadi, standarmu sedang turun. Perlahan hal-hal yang dulu terasa tidak bisa kamu terima, sekarang kamu biarkan lewat begitu saja. Bukan karena kamu berubah jadi lebih bijak, tapi karena kamu sudah terlalu sering mempertanyakan perasaanmu sendiri dulu. Kamu tahu apa yang pantas dan tidak pantas. Dulu, kamu tahu batas mana yang tidak boleh dilewati. Tapi sekarang, setiap batas itu terasa bisa dinegosiasikan, sedikit diabaikan. Nggak apa-apa, tidak dihargai seperti dulu. Mungkin aku kebanyakan nuntut, janji yang dilanggar. Ya udah, yang penting niatnya. Kamu mulai mengendurkan aturan hidupmu sendiri. Bukan karena kamu ingin, tapi karena kamu takut. Kalau kamu terlalu tegas, kamu akan kehilangan segalanya. Dan tanpa sadar, kamu mulai menukar harga dirimu dengan ketenangan semu. Kamu berhenti bertanya, apakah ini membuatku bahagia? Kamu mulai bertanya, apakah ini masih bisa kuterima? Itu perubahan kecil, tapi dampaknya besar. Karena sejak saat itu, hubungan ini tidak lagi soal tumbuh bersama, tapi soal seberapa banyak yang bisa kamu tahan tanpa jatuh. Kamu mulai terbiasa dengan rasa kecewa yang ringan. Bukan cukup besar untuk marah, tapi cukup sering untuk melelahkan. Dan karena tidak pernah ada satu kejadian besar, kamu merasa tidak punya alasan kuat untuk bersuara. Semua terasa abu-abu, tidak benar-benar salah, tapi juga tidak benar-benar benar. Di titik ini, kamu mulai kehilangan referensi. Kamu lupa bagaimana rasanya diperlakukan dengan penuh perhatian. Kamu lupa bagaimana rasanya merasa aman tanpa harus menyesuaikan diri terus-menerus. Yang kamu ingat hanya satu, kalau kamu menurunkan sedikit lagi ekspektasimu, mungkin semuanya akan baik-baik saja. Kamu mulai mengajarkan dirimu sendiri untuk tidak berharap terlalu banyak, bukan karena kamu tidak butuh, tapi karena berharap terasa terlalu menyakitkan. Dan disitulah standar berubah menjadi beban. Setiap kali hatimu ingin meminta lebih, kamu menahannya. Setiap kali nuranimu ingin berkata tidak, kamu menelannya. Karena kamu sudah terlalu sering diyakinkan secara halus bahwa apa yang kamu inginkan itu berlebihan.
Padahal, yang berlebihan bukan keinginanmu. Yang bermasalah adalah situasi yang terus meminta kamu untuk mengecil. Kamu mulai membandingkan dirimu dengan versi yang lebih mudah, lebih sabar, lebih menerima, lebih sedikit menuntut. Dan kamu lupa satu hal penting. Standar bukan dibuat untuk mempersulit orang lain, tapi untuk melindungi dirimu sendiri. Sekarang, kamu tetap bertahan. Bukan karena kamu dihargai, tapi karena kamu sudah terbiasa tidak dihargai sepenuhnya. Kamu menyebutnya kompromi, padahal itu pengikisan. Sedikit demi sedikit, kamu menyesuaikan diri dengan kekurangan yang seharusnya tidak perlu kamu terima, dan tanpa kamu sadari. Yang berubah bukan orang lain. Yang berubah adalah seberapa sedikit yang kamu izinkan dirimu terima, dan seberapa banyak yang kamu paksa dirimu toleransi. Di tahap ini, kamu masih belum menyebutnya kehancuran. Kamu menyebutnya proses, kamu menyebutnya fase. Padahal, ini adalah momen ketika kamu berhenti bertanya, apakah ini cukup baik untukku? Dan mulai hidup dengan standar yang bahkan tidak lagi kamu kenali sebagai milikmu sendiri. Dan di sanalah dirimu mulai menghilang, pelan-pelan. Di tahap ini, kamu masih percaya satu hal, kalau kamu menjelaskan dengan cukup baik, semuanya akan berubah. Jadi kamu bicara, pelan, hati-hati, kamu memilih kata-kata, supaya tidak terdengar menyerang. Kamu menahan emosi, supaya tidak terlihat berlebihan. Kamu tidak datang untuk berdebat, kamu datang untuk dimengerti. Tapi setiap kali kamu selesai bicara, hasilnya selalu sama. Bukan solusi, bukan perubahan, melainkan keheningan yang aneh, atau pembelaan yang rapi. Kamu mendengar kalimat-kalimat yang terdengar dewasa, tapi terasa kosong. Aku kan nggak maksud begitu. Kamu salah nangkap, kamu terlalu mikirin hal kecil. Dan anehnya, kalimat-kalimat itu tidak terdengar kasar. Tidak meninggi, tidak meledak. Justru karena itulah kamu bingung. Karena secara nada, semuanya terdengar tenang. Tapi secara rasa, kamu semakin sendirian. Setiap penjelasanmu seperti masuk ke ruang hampa. Didengar, tapi tidak disimpan. Ditanggapi, tapi tidak dipahami. Kamu menjelaskan apa yang kamu rasakan. Tapi yang dibahas justru niatnya, bukan dampaknya. Kamu bicara tentang luka, tapi yang dibela adalah alasan. Dan di titik ini, kamu mulai belajar satu hal yang melelahkan. Kamu harus terus membuktikan bahwa perasaanmu itu valid. Kamu tidak hanya menjelaskan sekali, kamu mengulang dengan cinta, dengan kesabaran. Sampai suatu hari kamu sadar, kamu sudah menjelaskan terlalu banyak kepada orang yang tidak benar-benar mendengarkan. Setiap kali kamu bicara, fokusnya selalu bergeser. Dari aku merasa menjadi kamu kenapa merasa begitu. Dari rasa sakit menjadi analisis. Dari tanggung jawab menjadi perdebatan kecil yang tidak pernah selesai. Dan perlahan, kamu mulai capek bicara. Bukan karena kamu tidak punya kata-kata, tapi karena kamu tahu kata-kata itu tidak akan mengubah apapun. Kamu mulai menyingkat penjelasanmu. Kamu mulai memilih diam. Karena setiap kali kamu buka suara, kamu justru pulang dengan rasa lebih kosong. Di titik ini, masalahnya bukan lagi salah paham. Masalahnya adalah ketidakpedulian yang dibungkus komunikasi. Karena orang yang benar-benar peduli tidak akan sibuk membuktikan dirinya benar. Saat kamu sedang bilang bahwa kamu terluka, tapi kamu masih bertahan. Karena kamu masih berharap suatu hari, mungkin kata-katamu akan mendarat. Padahal tanda itu sudah jelas. Kalau kamu harus terus menjelaskan hal yang sama, itu bukan karena kamu kurang jelas, tapi karena mereka tidak ingin berubah. Dan di saat kamu terus berusaha dimengerti, yang terjadi justru sebaliknya. Kamu makin tidak terdengar. Bukan karena suaramu pelan, tapi karena telinga di seberang sudah lama tertutup. Di tahap ini, kamu mulai menyadari satu hal yang menyakitkan. Hubungan ini tidak kekurangan komunikasi. Hubungan ini kekurangan kepedulian. Dan ketika penjelasanmu tidak lagi menghasilkan apa-apa selain lelah, itu bukan tanda kamu harus bicara lebih baik. Itu tanda kamu sedang berbicara sendirian. Di hubungan yang seharusnya saling mendengar, di titik ini, kamu sudah jarang bertanya kenapa. Bukan karena kamu mengerti, tapi karena kamu terlalu lelah untuk terus mencari jawaban. Kamu masih menjalani hari, masih bangun pagi, masih menyelesaikan tanggung jawab, masih terlihat normal di mata orang lain. Tapi entah sejak kapan, semuanya terasa lebih berat. Hal-hal kecil yang dulu tidak pernah kamu pikirkan, sekarang menguras tenaga. Membalas pesan terasa melelahkan. Berpikir untuk menjelaskan ulang rasanya seperti mendaki bukit tanpa ujung. Kamu sering capek, bahkan sebelum hari benar-benar dimulai. Dan yang paling membingungkan, kamu tidak tahu harus menjelaskan capek ini kepada siapa.
Karena tidak ada luka yang terlihat, tidak ada kejadian besar yang bisa kamu tunjuk, tidak ada alasan jelas untuk merasa sehancur ini. Jadi kamu menyimpannya sendiri. Kamu mulai kehilangan semangat pada hal-hal yang dulu membuatmu hidup. Hobi terasa hambar, tawa terasa setengah. Kehadiranmu ada, tapi jiwamu seperti tertinggal di belakang. Kamu bukan sedih, bukan juga marah. Kamu kosong, seperti baterai yang terus dipakai tanpa pernah benar-benar diisi ulang. Kamu mulai hidup di mode bertahan, melakukan yang perlu, bukan yang kamu inginkan, menjaga agar semuanya tetap berjalan, meski kamu sendiri tidak lagi menikmati jalannya. Setiap interaksi terasa seperti tugas, setiap obrolan terasa perlu persiapan mental, bukan karena kamu tidak peduli, tapi karena kepedulian itu sudah menghabiskan terlalu banyak energi, dan tanpa sadar, kamu mulai mengorbankan dirimu sendiri. Tidurmu tidak nyenyak, pikiranmu jarang benar-benar tenang, kepalamu penuh, tapi hatimu kosong. Kamu sering bertanya ke diri sendiri, kenapa aku begini? Tapi, kamu tidak lagi punya tenaga untuk mencari jawabannya. Di luar, kamu masih terlihat kuat, masih bisa bercanda, masih bisa menjalani peran, tapi di dalam, ada kelelahan yang tidak pernah benar-benar hilang. Bukan kelelahan fisik, ini kelelahan emosional. Capek karena terus menahan, capek karena terus menyesuaikan, capek karena terus berharap pada sesuatu yang tidak kunjung berubah. Kamu mulai menunda kebahagiaanmu sendiri. Nanti saja, kalau keadaan sudah membaik, kalau semuanya sudah tenang. Padahal, kamu sudah terlalu lama menunggu. Di tahap ini, kamu tidak lagi bertanya apakah hubungan ini menyakitkan. Kamu hanya bertanya, kenapa aku jadi bukan diriku sendiri? Dan itu pertanyaan yang berat, karena jawabannya tidak pernah sederhana. Energi hidupmu tidak hilang begitu saja. Ia terkuras, sedikit demi sedikit. Setiap kali kamu memilih diam saat ingin bicara, setiap kali kamu mengalah saat hatimu menolak, setiap kali kamu bertahan saat jiwamu sudah lelah, inilah bentuk kehancuran yang paling sulit dikenali. Tidak ada tangisan besar, tidak ada drama, hanya kamu yang pelan-pelan kehilangan tenaga untuk menjadi dirimu sendiri. Dan di titik ini, kamu masih bertahan, bukan karena kamu kuat, tapi karena kamu sudah terlalu lelah untuk pergi. Di tahap ini, kamu sudah berhenti berharap akan bahagia. Targetmu berubah, bukan lagi ingin merasa utuh, tapi sekadar tidak kehilangan. Kamu bertahan bukan karena hubungan ini memberi kehidupan, melainkan karena meninggalkannya terasa lebih menakutkan. Ada ketakutan yang tidak pernah kamu ucapkan. Takut sendirian, takut harus mulai dari nol, takut mengakui bahwa semua usaha ini mungkin sia-sia. Jadi kamu memilih bertahan, bukan dengan keyakinan, tapi dengan kebiasaan. Hari-harimu berjalan, karena sudah terbiasa berjalan bersama. Bukan karena kamu merasa ditarik ke depan, tapi karena kamu tidak tahu lagi bagaimana berjalan tanpa ini. Kamu mulai berdamai dengan kalimat-kalimat seperti, setidaknya masih ada, yang penting gak sendirian, semua hubungan juga. Capek dan pelan-pelan, kebahagiaan diturunkan levelnya. Dari aku merasa hidup menjadi aku masih bisa bertahan. Kamu berhenti menanyakan apa yang kamu butuhkan. Kamu mulai menghitung apa yang akan kamu kehilangan kalau pergi. Waktu, kenangan, rasa aman palsu yang sudah kamu bangun bertahun-tahun. Kamu berkata pada diri sendiri bahwa ini adalah pilihan paling masuk akal. Padahal, yang sebenarnya terjadi, kamu sedang memilih dari rasa takut, bukan dari cinta. Dan rasa takut selalu membuat standar bertahan jadi rendah. Kamu tidak lagi menuntut diperjuangkan. Kamu hanya berharap tidak ditinggalkan. Itu pergeseran yang halus, tapi menyakitkan. Karena di situ, kamu tidak lagi berdiri sejajar. Kamu mengecilkan dirimu agar tetap diterima. Kamu mulai hidup dengan prinsip, selama aku tidak menuntut, semuanya akan baik-baik saja. Padahal yang kamu sebut baik-baik saja itu adalah versi hidup yang hampa. Kamu menunda keinginanmu sendiri, menekan suara hatimu, menjaga agar situasi tidak goyah. Dan setiap kali kamu melakukan itu, kamu semakin jauh dari dirimu sendiri. Bertahan menjadi refleks, bukan keputusan. Seperti napas, terjadi begitu saja. Tanpa kamu sadari alasannya, kamu tidak lagi bertanya, apakah aku bahagia di sini? Karena jawabannya terlalu menakutkan. Kamu bertanya, apakah aku sanggup kehilangan ini? Dan selama jawabannya tidak, kamu akan terus tinggal. Di titik ini, kamu masih menyebutnya kesetiaan, masih menyebutnya komitmen, masih menyebutnya usaha. Padahal yang kamu lakukan adalah bertahan di tempat yang tidak lagi memberimu kehidupan. Kamu tidak tinggal karena cinta yang tumbuh. Kamu tinggal karena rasa takut yang mengikat. Dan mungkin itulah tanda paling jelas bahwa sesuatu sudah sangat salah.
Karena cinta seharusnya membuatmu merasa lebih hidup, bukan sekadar membuatmu bertahan hidup. Dan saat kamu bertahan bukan karena bahagia, tapi karena takut kehilangan, disitulah kehancuranmu sudah masuk ke fase yang paling sunyi. Di tahap ini, kamu tidak langsung sadar bahwa kamu sedang menghilang. Tidak ada momen dramatis, tidak ada perpisahan dengan dirimu sendiri, yang ada hanyalah keheningan. Dan jarak yang makin jauh antara kamu hari ini dan dirimu yang dulu. Kamu masih ada secara fisik, masih hadir di ruangan, masih ikut dalam percakapan. Tapi entah sejak kapan, kamu jarang benar-benar hadir. Kamu berhenti melakukan hal-hal yang dulu membuatmu merasa hidup. Bukan karena kamu tidak suka lagi, tapi karena kamu tidak punya tenaga, atau kamu merasa itu tidak penting. Kamu mulai menyesuaikan dirimu dengan situasi, sampai lupa seperti apa rasanya menjadi diri sendiri tanpa harus menyesuaikan apapun. Pendapatmu makin jarang kamu ucapkan, bukan karena kamu tidak punya pikiran, tapi karena kamu sudah terbiasa menahannya. Kamu memilih aman, kamu memilih diam, karena setiap kali kamu menjadi dirimu sendiri, selalu ada risiko membuat keadaan tidak nyaman, dan kamu sudah terlalu lelah untuk itu. Pelan-pelan, kamu berubah menjadi versi yang lebih kecil, lebih hati-hati, lebih banyak mengalah, lebih sedikit berharap. Bukan karena itu kepribadianmu, tapi karena itu cara bertahan yang paling tidak menyakitkan. Kamu mulai merasa asing pada dirimu sendiri. Kamu tersenyum, tapi tidak tahu kenapa. Kamu tertawa, tapi tidak merasa ringan. Kamu berbicara, tapi tidak merasa didengar. Dan yang paling menyedihkan, kamu mulai merasa itu normal. Kamu berhenti bertanya siapa dirimu di luar hubungan ini. Kamu berhenti membayangkan hidupmu tanpa terus menyesuaikan diri. Dunia kamu mengecil, bukan karena kamu ingin, tapi karena kamu terlalu lama menyingkirkan dirimu sendiri ke pinggir. Kamu hidup untuk menjaga keseimbangan, bukan untuk bertumbuh. Kamu menjadi ahli membaca suasana, menebak reaksi, menghindari konflik sebelum terjadi. Tapi dalam proses itu, kamu kehilangan satu hal penting, spontanitasmu. Kamu tidak lagi bebas menjadi dirimu. Kamu menjadi versi yang paling aman untuk bertahan. Dan saat kamu berhenti menjadi dirimu sendiri, kamu mulai kehilangan arah. Kamu tidak yakin lagi apa yang kamu mau, apa yang kamu suka, apa yang kamu butuhkan. Karena terlalu lama kebutuhanmu berada di urutan terakhir. Di tahap ini, luka tidak lagi terasa tajam. Ia menjadi mati rasa. Kamu tidak menangis, tidak juga marah. Kamu hanya kosong. Dan itu lebih berbahaya, karena orang yang masih marah atau sedih, masih punya energi untuk menyelamatkan diri. Tapi orang yang sudah kehilangan dirinya, seringkali tidak tahu harus mulai dari mana. Kamu masih bertahan, masih menjalani hari, masih terlihat baik-baik saja. Padahal yang sebenarnya terjadi, kamu sudah lama tidak benar-benar pulang ke dirimu sendiri. Dan di titik ini, yang hampir hancur bukan lagi hubungan, yang hampir hilang adalah kamu. Kalau kamu sampai di titik ini, ceritanya bukan lagi tentang hubungan. Ini tentang dirimu. Bukan tentang siapa yang benar atau salah, bukan tentang siapa yang lebih berusaha, tapi tentang satu hal sederhana yang sering diabaikan. Kamu sudah terlalu lama meninggalkan dirimu sendiri. Ini bukan drama. Kamu tidak berlebihan. Kamu tidak sedang mencari perhatian. Apa yang kamu rasakan itu nyata, dan perasaan yang nyata tidak muncul tanpa sebab. Kalau kamu harus terus mengecil agar situasi terasa tenang, itu bukan kedamaian. Itu tanda bahaya. Karena kedamaian tidak pernah meminta seseorang mengorbankan dirinya sendiri. Ketenangan yang sehat tidak membuatmu ragu pada perasaanmu, tidak menguras energimu, dan tidak menghilangkan siapa dirimu sebenarnya. Hubungan yang sehat tidak membuatmu merasa sendirian saat bersama, tidak membuatmu terus bertanya apakah kamu terlalu sensitif, tidak membuatmu hidup dalam mode bertahan. Dan kalau selama ini kamu bertahan dengan mengabaikan luka kecil, dengan menurunkan standar, dengan membungkam suaramu sendiri, itu bukan kekuatan. Itu tanda kamu sudah terlalu lama menahan sakit. Tidak semua luka datang dengan suara keras. Tidak semua kehancuran terlihat dramatis. Ada yang datang pelan-pelan, dibungkus ketenangan, disamarkan dengan kata masih bisa ditoleransi, sampai suatu hari kamu tidak lagi mengenali dirimu sendiri. Ini bukan ajakan untuk marah, bukan juga untuk menyalahkan siapapun. Ini untuk jujur. Jujur pada lelah yang kamu pendam, jujur pada perasaan yang kamu kecilkan, jujur bahwa ada bagian dari dirimu yang sudah lama meminta diselamatkan. Karena semakin lama kamu mengabaikan sinyal ini, semakin besar harga yang harus kamu bayar. Harga itu bukan hubungan, harga itu adalah dirimu sendiri. Dan tidak ada hubungan apapun yang layak membuatmu kehilangan dirimu. Kalau kamu merasa cerita ini terlalu dekat, terlalu tepat, terlalu menggambarkan hidupmu, itu bukan kebetulan.
Itu peringatan, bukan untuk membuatmu panik, tapi untuk mengingatkan satu hal penting. Kamu berhak merasa aman. Kamu berhak didengar. Kamu berhak menjadi dirimu sendiri tanpa harus mengecil. Dan mungkin, langkah paling berani bukan bertahan lebih lama, melainkan berhenti menghancurkan diri sendiri demi sesuatu yang tidak pernah benar-benar menjagamu.